Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berjumpa lagi dengan kami Zaizam Pleasure. Kali ini kita akan berbagi sedikit trik. Ini masuk handphone Oppo A12. Handphone ini kasusnya di sini layar gelap ya teman-teman. Ketika kita matikan ulang handphone ini, layarnya akan muncul logo Oppo, dan setelah handphone mau masuk menu dia akan mati. Dan ketika handphone dalam keadaan hidup itu ada layarnya sedikit berkedip dan sedikit nampak juga layarnya seperti ciri-ciri ada kerusakan di display ya teman-teman. LCD light, di bagian lightnya bermasalah lampunya. Dan di sini kita akan bongkar terlebih dahulu handphone ini. Ini teman-teman pastikan semua skrupnya terlepas terlebih dahulu dan hindari bagian fleksibelnya agar tidak putus. Ini kami lepaskan songket LCD dan kami pasang lagi, dia tidak nampil ya teman-teman. Ini kami akan lepaskan terlebih dahulu semua kameranya, komponen-komponen yang terasa mudah putus itu kita akan lepaskan terlebih dahulu dan kita rakit lagi handphonenya. Setelah handphone dirakit kita akan tekan power. Teman-teman lihat di sini. Ini ketika kita menekan power itu logo Oppo-nya keluar ya teman-teman. Dan kita tunggu beberapa saat. Ketika handphone hendak masuk menu, dia akan mati nantinya. Ini masih bertahan. Ini masih kita tunggu. Dan itu teman-teman perhatikan, layarnya langsung mati dan redup. Oke, kita coba satu kali lagi, kita tekan power. Kita lepaskan baterainya dan kita hidupkan lagi. Dia aman. Ini untuk kerusakan seperti ini banyak penyebab dan kita harus cari celahnya. Di sini kami akan lepaskan terlebih dahulu, menghindari kami mencurigai di sini bagian sensornya bermasalah, sehingga kami lepaskan baterainya, kami lepaskan dari frame-nya dan kami hidupkan. Seperti itu, ternyata masih sama. Dan di sini handphone terlihat pernah masuk air dan dia banyak bekas-bekas air ya teman-teman. Ini kami fokuskan terlebih dahulu ke bagian sensor. Dan kita, kenapa kecurigaan ini ada di bagian sensor, karena ketika kita tekan power itu dia hidup ya teman-teman, dan selang beberapa saat ketika hendak muncul masuk ke menu dia mati. Di indikasinya ada di sensor dan kita akan coba cek terlebih dahulu. Di sini kita ukur jalur sensornya apakah ada yang short atau bagaimana. Dan teman-teman perhatikan di kaleng itu bekas-bekas handphone ini bekas masuk air. Dan itu bekas-bekas korosinya teman-teman perhatikan. Dan setelah kami ukur di area jalur sensornya, di sini tidak ada masalah ya teman-teman. Di sini video agak kami percepat karena untuk proses perbaikan handphone ini membutuhkan waktu yang panjang. Di video kami percepat, dan teman-teman perhatikan di area sensor itu kotor ya teman-teman. Karena tadi pas kami ukur di bagian jalurnya tidak ada masalah dan dia tidak ada menunjukkan indikasi short. Jadi kita akan coba bersihkan terlebih dahulu sensor ini, apakah sensor ini yang menyebabkan dia mati-mati hidup tadi. Oke, kita pasang lagi handphonenya.
apakah menyelesaikan permasalahannya. Kita akan handphone masih booting, kita tunggu hingga dia dan teman-teman perhatikan tetap handphonenya mati. Jadi inti permasalahan di sini bukanlah di sensor ya teman-teman, dan handphone kerusakan tidak di sensor. Dan lanjut kita akan coba cek ke bagian ini kami buka Borneo skematik. Ini jalur lampu ya teman-teman coba ukur di bagian ini, yang 3 ini ukur dulu lah yang ini, nanti kita akan lepaskan kalengnya. Oke, di sini kita akan ukur di area yang 3 tadi. Teman-teman pastikan untuk menghitung letak pinnya. Nah, tadi video kami percepat dan ini barulah kami normalkan. Ketika kami kerjakan dengan normal, itu prosesnya nanti akan panjang ya teman-teman. Sedangkan ini aja ada bagian yang kami percepat, itu masih memakan waktu yang panjang. Teman-teman perhatikan di konektor LCD ini, itu bekas masuk airnya kelihatan ya teman-teman. Itu sudah korosi, dan kita apakah di sini tersangkanya, kita perlu ukur terlebih dahulu untuk mencari mana yang rusak ya teman-teman. Dan kami sudah perlihatkan tadi 3 jalur itu yang dilalui oleh IC lampu, dan kita akan ukurkan. Teman-teman perhatikan di sini, mohon maaf ini tidak bagian ini, teman-teman setting ke mode dioda ya teman-teman, dan teman-teman ukur. Perhatikan ini nilainya 1,8 1,5, dan seharusnya tidak sebanyak itu nilainya ya teman-teman. Dan ini indikasi kecurigaan di sana ada 1, dan ini ketika kita cek, dan ini normalnya seperti ini bukan short ya teman-teman. Emang nilai yang dikeluarkan oleh jalur yang 1 ini memang segitu, itu tidak ada masalah. Dan ini jalur yang 1 lagi, jalur yang 1 lagi ya tadi normal, bagian yang PWM out ini normal, dan bagian LEDA bermasalah ya teman-teman. Lanjut kita akan lihat nilai dari bagian yang bermasalah tadi. Di sini kami buka dan kami kombinasikan terlebih dahulu. Ini teman-teman perhatikan jalur yang bermasalah tadi, kita akan lihat di sini. Teman-teman perhatikan di sini nilai seharusnya adalah 0,4 menurut Borneo skematik. Nilai dari jalur tersebut di bagian konektor LCD-nya itu 0,4. Yang dilaluinya ini ya teman-teman. Dan kita akan ukur di area sini apakah nilai ini sama dengan yang di Borneo skematik atau sama dengan yang kita ukurkan tadi, dan kita akan tracking jalurnya, tracking jalur menuju ke IC lampu. Dan teman-teman perhatikan, ini kami akan tampilkan ketika kami mengukur. Jadi ketika kita menemukan permasalahan seperti ini, kita harus tracking jalurnya terlebih dahulu. Nah, langsung garap ke bagian mana yang jadi tersangkanya. Kita harus memastikan lah tersangkanya di mana. Di sini kami akan lepaskan kaleng ini, dan kami akan potong bagian kaleng ini terlebih dahulu. Dan kita akan ukur jalur yang dilalui oleh bagian yang tidak nilainya yang beda tadi ya teman-teman. Dan untuk dia ada 3 tadi komponen yang bermasalah, komponen yang dilalui oleh IC lampu. Jadi kita akan ukur ketiga jalur itu, yang pasti di bagian yang LED A tadi yang bermasalah ya teman-teman, karena nilainya tidak sama dengan nilai yang disampaikan oleh Borneo skematik. Nilai yang ditampilkan oleh Borneo skematik itu boleh beda, dan boleh lebih tapi tidak terlalu tinggi, boleh rendah tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Dan ketika kita mengukur dengan media dioda sesuai dengan keterangan yang kami sampaikan tadi, itu
jika hasilnya itu berbeda dengan di Borneo skematik, itu tidak ada masalah asalkan perbedaannya tidak terlalu jauh. Oke teman-teman, ini kami tampilkan lagi untuk multitesternya. Kita setting kemode dioda lagi dan kita akan tracking jalur yang dilalui oleh bagian LED A tadi, dan kita tracking sesuai dengan yang diarahkan oleh Borneo skematik tadi. Dia melalui kapasitor ini dan dia melalui resistor tersebut, dan kita akan ukur nilainya. Jadi nilainya ada, nah itu teman-teman perhatikan 0,655, itu normal ya teman-teman. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan seharusnya 1,8 tadi. Teman-teman perhatikan di bagian sana jalur yang dilaluinya itu normal. Ini kecurigaan kami diindikasikan di bagian resistor ini, karena ini resistor biasanya sering bermasalah di resistor ya teman-teman. Tapi setelah kami ukur di sini dia tidak ada masalah di sini 0,6, intinya dia normal, dan permasalahan di bagian area jalur ini tidak ada masalah ya. Jadi dapat kita simpulkan nilai yang bermasalah di sini ketika dia sampai ke sini, ke songket LCD, itu tidak sama dengan nilai yang dikeluarkan oleh jalur yang tadi. Seharusnya dia itu adalah 0,6 juga ya teman-teman, bukan 1,9 sekian. Sesuai nilai ini kita berikan 0,6 ya, itu yang dilaluinya. Jika dia harus sama, seharusnya harus sama. Tapi kenapa dia di sini berbeda? Tetap dia berbeda, nilainya berbeda, dan indikasi permasalahannya ada di songket ini. Indikasi permasalahan karena di sana tadi ada korosi ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di situ ada korosi. Mungkin korosi itu menyebabkan nilainya berbeda atau putus, sehingga dia tidak mengeluarkan nilai yang seharusnya. Dan kita akan lepaskan terlebih dahulu konektor LCD ini, dan nanti akan kita pasangkan lagi untuk memastikan kerusakannya di mana. Kalau handphone masuk air itu rata-rata dia korosi ya teman-teman. Kebanyakan teman-teman perhatikan di songket baterai ini. Di bagian songket baterai ini banyak yang korosi. Sama dengan halnya dengan yang bagian konektor LCD-nya, dia korosi. Dan tetapi di sini masih terhubung ya teman-teman, dan ini tidak ada kendala. Setelah kami ukur di sini normal. Bagian ground, bagian jalur fibat, dan bagian bat ID-nya normal. Yang jadi bermasalah di sini, dan kita akan perbaiki di bagian tersebut yang tadi, yang nilainya 1,9. Oke, kasih flap terlebih dahulu, dan kita akan lepaskan konektor LCD ini ya teman-teman. Kita lihat kondisinya. Dan di sini kami menggunakan blower quick 857D, dan settingan kami di angka 330, angin di angka 3, dan pastikan teman-teman kasih plug agar dia tidak mudah penyok konektornya ini, dan dorong secara pelan-pelan, hindari dia menyatu lagi dengan kaki-kakinya. Dan ini teman-teman perhatikan bagian yang kita ukur tadi itu tidak terhubung ya teman-teman. Dapatlah permasalahannya di sini, bagian ini tidak terhubung, dan sehingga nilainya berbeda. Dan untuk permasalahan seperti ini ada yang nilainya OL, ada yang nilainya seperti yang kami teman-teman lihat tadi. Ini kita bersihkan, dan sudah tidak ada kakinya ya teman-teman. Kita akan tangani permasalahan ini. Untuk hal seperti ini kita akan coba crack terlebih dahulu, dan kita lihat untuk jalur yang lain aman. Sementara yang bermasalah itu satu jalur, yaitu jalur LED A tadi. Dan teman-teman perhatikan jalurnya sudah hilang, dan kita akan coba crack apakah masih ada kakinya. Ini masih ada kakinya ya teman-teman, ini masih ada kakinya.
akan kita bersihkan lah terlebih dahulu, dan nanti kita akan kasih kaki timah yang baru. Sambil di sini kita ukur berapa nilainya. Teman-teman perhatikan, itu sama dengan yang di belakang, 0,6. Artinya nilainya sama. Dan untuk memastikan dia terhubung atau tidak, teman-teman bisa hubungkan antara jalur tadi dengan yang ini. Karena di sini dia berlawanan arah, sehingga kami tidak menampilkan untuk pengukurannya. Tapi di sini dan dia sudah terhubung dan nilainya sudah sama 0,6, intinya dia sudah berfungsi. Dan di sini kami akan coba kasih kaki yang baru, dan kita bersihkan terlebih dahulu kaki yang lama ini. Kita bersihkan. Kasih timah cair dan kita kasih solder, dan pastikan kakinya timah-timah yang lama itu kita buang terlebih dahulu, kasih flak lagi, lalu angkat menggunakan mix pembersih timah, dan kita solder secara pelan-pelan. Bersihkan ya, benar-benar bersih nantinya. Ini teman-teman perhatikan, timah yang lama sudah terangkat, dan kita bersihkan sisa plaknya. Setelah itu nanti kita bisa crack ke bagian jalur yang putus tersebut, dan kita kasih timah baru. Kalau handphone masuk air rata-rata seperti ini ya teman-teman, kebanyakan sih seperti ini. Perhatikan bagian jalur yang rontok. Tapi ini bukan rontok. Ini kalau rontok tambah sulit kerjaan kita. Terpaksa kita harus jumper ya teman-teman. Dan jumper dari titik yang kami ukur tadi menuju ke area sini. Dan ini alhamdulillah masih ada kakinya, dan itu sudah nilainya sama. Kalau teman-teman ragu bisa ukur menggunakan multitester, hubungkan ke bagian yang jalur yang dilaluinya tadi ke area sini. Oke, ini kita akan coba cek lagi untuk pengukuran. Kalau seandainya dia ini satu arah, jadi kami akan kami sertakan untuk pengukurannya, tapi ini tidak satu arah. Kalau teman-teman masih penasaran, masih mau mengukur juga, bisa letakkan timah gulung di bagian resistor yang kapasitor yang besar, kemudian lebihkan sedikit, lalu ukur. Nah, kalau dia terhubung berarti memang benar ini jalurnya, dan di sini kami sudah yakin juga ini jalurnya dan nilainya sama, sehingga kami langsung eksekusi. Ini kami akan bersihkan terlebih dahulu, dan kami akan kasih lem UV. Ketika kasih lem UV, saat membersihkan nanti itu tidak tergores bagian lain. Ini kami crack terlebih dahulu ya. Ini tingginya agak beda ya teman-teman. Ini karena ragu juga nanti tercrack bagian ground dan dia bermasalah. Ini ada baiknya kita kasih lem UV menghindari dia menyatu lah. Nanti baru kita bersihkan jalurnya dan kita crack ulang. Oke, ini kami kasih lem UV terlebih dahulu. Ini untuk mengasih lem UV ini jangan terlalu tinggi, cukup sekedarnya saja. Nah, kita butuhnya tidak agar nanti tidak terlalu lama keringnya. Ini kami akan proses keringkan sebentar, beberapa saat hingga dia benar-benar mengering. Ya sudah kering. Kita crack, kita rapikan. Kita gunakan pisau cutter
dan kita datarkan ya teman-teman. Di sini kami menggunakan pisau bedah. Kita ratakan kakinya, nanti saat pemasangan konektornya dia rata lah intinya. Oke, kita kerek, pastikan jalurnya benar-benar bersih. Ini sudah mulai bersih, dan nanti kita akan kasih timah yang baru. Oke, dan ini sudah lumayan dan sudah rapi juga. Tinggal kita bersihkan dan kita lihat kondisinya, dan sudah tidak ada tumpukan juga. Lalu kita kasih timah cair, kasih flak terlebih dahulu dan kasih timah cair, lalu kita solder. Untuk pemasangan timah kaki-kakinya ini, pastikan kaki-kaki ini sama tinggi ya teman-teman. Ketika kita solder nantinya pastikan dia sama tinggi. Terutama bagian yang jalurnya putus tadi, pastikan dia sama tinggi, karena kami lihat kondisinya di sini dia sudah tenggelam ya teman-teman, ya tidak sama tinggi. Jadi kita pastikan area tersebut timahnya sama tinggi dengan kaki-kaki lainnya. Jadi timah itulah untuk menyatukan nantinya dengan konektornya. Setelah itu kita bisa bersihkan timah lainnya, ini timah yang tidak menyatu tersebut, dan nanti kita pasangkan konektor yang tadi. Perhatikan di sini dia sudah nyatu dan tingginya sama. Tinggal kita pasangkan konektornya. Kita ambil konektor yang tadi dan kita pasangkan. Pasangkan ini konektornya tadi. Ini agak kotor, penyimpanannya agak jauh, takut hilang sih. Biasanya part seperti ini yang kita bongkar sering hilang, jadi kami simpan ke tempat yang aman, malah kotor. Pastikan dia bersih terlebih dahulu, agar nanti dia agar kakinya benar-benar menempel nantinya dengan kaki-kaki yang kita cetak tadi, dan bagian-bagian kotor-kotor tersebut kita bersihkan. Karena kami menyimpannya di tempat plak ya teman-teman, tempat cetakan. Oke, lanjut kita pasangkan. Untuk settingan pemasangan, blower tetap settingan di angka 330 dan angin di angka 3. Pastikan sebelum memblower lumuri dengan flak. Lumuri dengan fluk, lalu kita blower. Jadi ketika kita kasih fluk, tujuannya itu panasnya merata dan dia tidak penyok nanti kena panas. Kalau kita blower sebelum kasih fluk, biasanya akan penyok ya teman-teman. Nah, ini goyangkan, pastikan dia menyatu, tunggu kering, dan baru kita bersihkan. Oke, perhatikan di sini sudah menempel dan ini sudah panas. Kami kasih cairan IPA malah mendidih. Dan tidak terangkat. Kalau terangkat nanti kita solder lagi ya teman-teman. Dan pastikan kakinya itu benar-benar menempel. Untuk memastikan kakinya benar-benar menempel, bisa teman-teman lihat. Di sini untuk kaki paling ujung ini kurang menyatu, jadi kita akan tambahkan sedikit timah, lalu kita blower ulang.
teman-teman perhatikan di bagian yang paling ujung itu sepertinya belum menyatu, dan kami akan kasih plak lagi dan kasih timah cair sedikit di ujungnya, lalu blower. Ini tidak kami kasih timah cair. Agak ditekan sedikit bagian yang tidak nyatunya. Sambil kita lihat lagi apakah dia sudah nyatu atau belum. Oke, kami zoom terlebih dahulu. Tapi masih ada beberapa bagian yang belum nyatu, tapi kaki yang ujung tadi sudah nyatu. Jadi kita akan kasih timah cair di sini. Kita kasih sedikit timah cair dan kita blower bagian atasnya saja. Untuk bagian bawah mungkin sudah aman, tapi lebih detailnya nanti kita akan cek. Oke, kita blower satu kali lagi. Perhatikan timahnya benar-benar menyatu dengan kakinya tersebut. Hindari terlalu banyak ya teman-teman. Jika terlalu banyak nanti teman-teman susah untuk memisahkan. Serasa dia sudah mulai menyatu, kita coba cek lagi, kita zoom lagi, dan di sini teman-teman perhatikan semua kakinya sudah nyatu. Lalu kita bersihkan dan kita pastikan flaknya tidak ada lagi. Kita bersihkan dengan kuas serta cairan IPA. Karena tadi kita lihat di konektor materainya juga ada korosi, nanti akan kami rehot sedikit memastikan dia benar-benar menempel. Tujuannya sebenarnya di luar job desk kita sih, tapi tidak masalah, kita perbaiki hal tersebut. Nah, untuk itu jaga nama baik lah. Jadi kita rehot sedikit dan pastikan ini bersih terlebih dahulu. Kita cek kondisinya. Setelah plak dan cairan IPA kering, kita zoom lagi. Zoom, kita pastikan, dan ini teman-teman perhatikan dia sudah benar-benar menempel. Kaki tadi menempel, itu ada beberapa bagian di bagian ujung tidak menempel. Itu tadi karena dia belum dingin, sudah kami kasih cairan IPA sehingga dia terangkat. Jadi untuk teman-teman semua yang mengerjakan hal seperti ini, pastikan dia dingin terlebih dahulu baru kasih cairan IPA. Oke, di bagian bawah juga sudah nyatu, tinggal kita lakukan pengetesan. Nah, ini dia sudah menempel, walaupun tidak tertutupi tapi dia sudah nempel. Ini lanjut kita akan eksekusi ini. Ini tidak kami bongkar ya teman-teman, ini hanya kami rehot. Pastikan timahnya benar-benar kotorannya hilang dan timahnya benar-benar menyatu. Nah, ini udah, sambil kita goyangkan dan kita pastikan dia tidak ada kotoran lagi. Ini masih ada sedikit dan kami buang dengan apa namanya, apalah namanya, width ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita lakukan pengetesan apakah permasalahannya terselesaikan sambil kita bersihkan dan kita pasang. Ini kita uji, kita lihat di sini handphone sudah hidup logo Oppo. Kita tunggu apakah masih ada mati, dan ini sudah masuk menu dan handphone sudah normal.
Inti permasalahannya adalah di bagian songket karena efek masuk air, jadi dia kakinya putus satu. Dan alhamdulillah dimudahkan proses pengerjaannya, dan teman-teman juga dapat melihat. Mohon maaf kekurangan dan kelebihan anggap sebagai pembelajaran buat teman-teman. Jadi itu cara kami untuk menangani kasus seperti ini, dan untuk cara kita beda-beda ya teman-teman. Dan di sini handphone sudah normal dan sudah bisa kita jadi nota, dan di sini akan kami tekan power dan handphone sudah bisa jadi nota. Tinggal kita kasih ke usernya. Atau teman-teman tunggu beberapa saat baru kasih ke user. Oke, kami rasa mungkin sampai di sini dulu video kami. Di sini banyak momen-momen yang kami percepat karena mengingat dan menimbang videonya terlalu panjang, maka kami percepat bagian-bagian yang tidak penting. Jadi bagian pentingnya tetap kami tampilkan sesuai durasinya. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi diri kami sendiri. Dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Bukan berarti kami menggurui, hanya berbagi ilmu. Mudah-mudahan dapat juga dipelajari dan dapat dipahami juga untuk teman-teman pemula. Serta kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.